Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Buatlah grafik SPTLDV berikut. Nah, di sini ada 4 pertidaksamaan ya. Jadi nanti di bidang kartesiusnya ada 4 macam garis. Sama seperti di contoh yang pertama tadi, kita tentukan satu persatu dulu pertidaksamaannya. Kita hitung satu persatu dulu, dimulai dari yang paling atas. Min X plus Y kurang dari sama dengan 8. Ingat ya, karena di sini variabel X-nya masih bernilai negatif, maka kita kalikan dengan min 1. Tujuannya adalah supaya variabel X-nya bernilai positif. Jika dikalikan dengan min 1, maka hasilnya adalah X-nya berubah menjadi positif, Y-nya yang tadinya plus setelah dikalikan dengan min menjadi min Y, tandanya kurang dari sama dengan, jika dikalikan dengan negatif, tandanya dibalik, berubah menjadi lebih dari sama dengan. Min 8 dikalikan dengan min 1, hasilnya adalah min 8. Kemudian inilah yang akan kita selesaikan nanti untuk menggambar grafiknya. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Masih ingat ya langkah-langkah membuat grafik pertidaksamaan linear dua variabel? Ada 4 langkah. Langkah pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Itu diperoleh jika X-nya sama dengan 0. Jadi di tabel ini nilai X-nya kita masukkan angka 0. Kemudian kita cari nilai Y-nya dengan cara dimasukkan ke sini. Akan diperoleh Y-nya hasilnya 8. Ini langkah yang pertama. Langkah kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya yaitu Y-nya sama dengan 0. Jadi tabelnya kita masukkan Y-nya adalah 0. Selanjutnya kita cari nilai X-nya. Y sama dengan 0, kita masukkan ke sini, nanti akan diperoleh X-nya adalah min 8. Ini ya, nanti ada 2 titik. Titik pertama 0,8, titik kedua adalah min 8,0. Kemudian kita gambarkan pada bidang kartesius. Ini titik pertamanya, dan titik keduanya berada di sini. Setelah itu kita hubungkan dengan sebuah garis. Lihat tandanya, karena tandanya lebih dari sama dengan, maka garisnya adalah tidak putus-putus. Setelah kita buat garis penyelesaian, langkah keempat yaitu menentukan daerah yang diarsir. Kita menggunakan cara kedua saja, dengan cara melihat tanda yang ada di soal. Ingat, yang kalian lihat adalah tanda yang ini. Tanda yang tadi sudah dikalikan dengan min 1, tanda yang sudah dibalik. Karena tandanya lebih dari sama dengan, maka yang diarsir adalah daerah yang berada di sebelah kanan garis penyelesaian. Ini garis penyelesaiannya, daerah yang diarsir adalah yang berada di sebelah kanan karena tandanya lebih dari sama dengan. Ini hasilnya untuk yang pertidaksamaan pertama. Selanjutnya pertidaksamaan yang kedua adalah X plus Y kurang dari 5. Kita buat tabelnya dulu. Dimulai dari X-nya kita masukkan nilai 0. X sama dengan 0, kita masukkan ke sini, nanti akan diperoleh nilai Y-nya adalah 5. Selanjutnya, karena tadi X-nya kita masukkan 0, gantian yang Y. Y-nya kita masukkan angka 0. Dan akan diperoleh nilai X-nya, kalau Y-nya sama dengan 0 kita masukkan ke sini, akan diperoleh X-nya adalah 5. Ada 2 titik ya, ini 0,5 dan 5,0. Kita gambarkan pada kartesius. Titik yang pertama 0,5 dan
titik yang kedua adalah 5,0. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis. Karena tandanya kurang dari, maka garisnya adalah garis putus-putus. Selanjutnya, kita tentukan daerah yang diarsir. Lihat tandanya lagi. Karena tandanya kurang dari, maka arsirannya adalah ke arah kiri. Ini garisnya, arsirannya ke arah kiri. Kemudian kita ke pertidaksamaan yang ketiga. Pertidaksamaan yang ketiga, X kurang dari sama dengan 0. Kalau variabelnya hanya 1, kita tidak perlu buat tabel ya. Variabelnya hanya X saja, Y-nya tidak ada. Kalau Y-nya tidak ada, berarti dianggap Y-nya sama dengan 0. X-nya 0, Y-nya 0, berarti dia garisnya berada di sini. Nah, yang diarsir ke arah mana? Lihat ini X kurang dari 0. Artinya adalah yang diarsir adalah bagian yang kurang dari 0. Bagian sumbu X yang kurang dari 0. Sumbu X yang kurang dari 0 itu adalah sumbu X yang berada di sebelah kiri. Maka arsirannya adalah ke arah kiri. Yang keempat, pertidaksamaan keempat adalah Y lebih dari 1. Ini juga variabelnya hanya 1 saja, jadi tidak perlu kita buat tabel. Y lebih dari 1 berarti anggap saja X-nya 0 ya. X-nya 0, Y-nya 1. 0,1. Berarti dia letaknya di sini. X-nya 0, Y-nya 1. Titiknya berada di sini ya, hanya satu titik saja. Karena hanya satu titik saja, kita buat garisnya secara horizontal. Jadi dia garisnya secara horizontal. Kalau yang X kurang dari sama dengan 0 tadi, garisnya secara vertikal, tetapi kalau Y lebih dari 1, nanti garisnya secara horizontal. Lihat tandanya, karena tandanya lebih dari, maka garisnya putus-putus. Daerah yang diarsir, perhatikan ini ya, Y lebih dari 1. Artinya, daerah yang diarsir adalah sumbu Y yang lebih dari 1. Sumbu Y yang lebih dari 1 itu berarti dia akan ke atas. Maka arsirannya adalah ke atas. Oke, di sini sudah ada 4 daerah arsiran. Cara menentukan daerah penyelesaian yang terakhir adalah lihat bagian mana yang kena arsiran sebanyak 4 kali karena di sini pertidaksamaannya ada 4. Silakan dilihat bagian manakah yang kena arsiran sebanyak 4 kali. Kalau daerah ini dia hanya kena arsiran 2 kali saja ya. Kuning dengan biru muda, berarti bukan. Kalau daerah yang di sini pun dia juga bukan, dia hanya kena arsiran 2 kali. Misalnya daerah yang di sini, ini juga bukan karena dia kena arsiran hanya 3 kali saja. Nah, daerah yang kena arsiran sebanyak 4 kali adalah daerah yang ini. Coba sekali lagi kita lihat. Perhatikan daerah manakah yang kena arsiran sebanyak 4 kali. Jika kita perhatikan di sini, daerah yang kena arsiran sebanyak 4 kali itu adalah daerah yang ini ya. Daerah yang di sini. Dia kena arsiran sebanyak 4 kali. Sehingga daerah inilah daerah penyelesaiannya.
Baik, sekian pembahasan kita kali ini tentang menggambar grafik SPTLDV. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.